Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Seperti saya Rizky Ariandi. Saya Muhammad Eka Surya Nata. Saya Nadira Fauza. Saya Santi Ramadhani. Saya Ria Reza. Saya Rahman Fikri. Saya Zulkarnain Utama. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar atau bahasa lain konstitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi membuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetap konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem berupa kesimpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat merujuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu kasus penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang pertama adalah kasus korupsi EKTP 2011 sampai 2012. Terdapat kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pejabat negara dalam proyek kartu tanda penduduk KTP. Kasus ini melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, pengusaha dan anggota DPR, yaitu Setia Novanto, Andi Narogong, Sugiharto, German, Anang Sugiana, Markus Nari yang diduga menerima suap terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Kedua, kasus korupsi energi dan sumber daya mineral 2019. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dilaporkan telah menyalahgunakan kewenangannya dalam izin usaha pertambangan. Dia diduga menerima suap terkait pengaturan dan pembelian izin usaha pertambangan. Yang ketiga, kasus e-katalog Kemendikbud 2020. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadia Makarim dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek pengadaan buku sekolah elektronik melalui e-katalog. Terdapat dugaan keterlibatan dalam praktik nepotisme dan korupsi dalam proses pengadaan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi nomor 4 tentang kasus korupsi. Kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2019. Mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Erick Thohir terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games 2018 Jakarta. Terdapat dugaan korupsi dalam pengadaan dan pembangunan infrastruktur tersebut. Nomor 5, kasus korupsi BLBI atau Bank Indonesia Liquidity Support 1997 sampai 1998. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat termasuk Menteri Keuangan Syahril Safirin dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Iwan Dono yang diduga terlibat dalam penyelewengan dan penyelewengan dana bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia selama krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kerugian negara sebesar 4,58 triliun dalam kasus korupsi.
surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jumlah ini jauh lebih besar dari perkiraan KPK yang menyatakan kerugian negara dalam kasus BLI adalah 3,7 triliun. Nomor 6. Kasus korupsi Hambalang tahun 2012 sampai 2013. Kasus korupsi Hambalang membuat negara merugi sebesar 706 miliar. Data ini merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang menyeret nama Andi Malarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu ada Ignatius Mulyono, anggota DPR, Yoyo Winoto, Kepala Pertahanan Nasional, Muhammad Nazarudin, Bendahara Partai Demokrat tahun 2010. Menjelaskan saya akan melanjutkan menjadi para pengemudi, yaitu kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berpendapat. Yang pertama, pada kasus pelanggaran kebebasan beragama Basuki Cahayapurnama. Ahok adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang pada tahun 2016 menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Pada saat kampanye pilihan gubernur, Ahok menyampaikan pernyataan yang dianggap penista agama dan sebagian masyarakat. Meskipun pernyataan tersebut dipandang sebagai pernyataan prinsip, kasus ini menciptakan kontroversi yang memicu besar-besaran oleh sejumlah kelompok untuk hukum terhadap Ahok. Dan yang kedua, kasus pada Dai Subang. Komnas HAM menerima pengaduan dari Dai Subang adanya pelarangan ibadah oleh sekelompok massa yang disertai tindakan kekerasan pada 8 Juni 2016. Komnas HAM menyerupi Bupati Subang meminta klarifikasi dan melaporkan langkah yang ditempuh, namun belum ada respon dari Bupati Subang. Yaitu yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa pada manusia sejak awal kandungan yang bersifat universal. Jadi hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia tanpa dibatasi suku, agama, dan budaya, dan kondisi sosial ekonomi seseorang. Perlu diketahui, setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik dan jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran HAM. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu di antara kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi pada 1984 antara aparat dan warga sekitar. Dipicu peristiwa terjadi akibat masalah sara, yaitu unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Bang Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi. Yang kedua yaitu peristiwa Aceh. Terjadi pada tahun 1990 sampai 1998 ketika daerah operasi militer atau DOM diperlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara mereka. Misi pasukan Kopassus saat itu adalah membunuh pasukan gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Saat menjalankan misi, tidak sedikit anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM, seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga anggota GAM. Akibat banyak korban yang merupakan penduduk sipil berjatuhan. Berikutnya adalah tragedi Trisakti. Terjadi pada 12 Mei 1998, bentrokan terjadi antara aparat dan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Aparat keamanan menembak peluru ke arah para mahasiswa. Tak hanya dengan peluru karet, mereka juga menggunakan peluru tajam. Akibatnya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Yang keempat, tragedi Semanggi. Terjadi pada 11 sampai 13 November 1998. Pada saat itu, puluhan ribu mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya melakukan demonstrasi menolak pelaksanaan sidang istimewa MPR
yang menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden mengganti Soeharto. Bentrokan yang terjadi antara massa dan aparat menyebabkan 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka. Sementara itu, tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 saat ribuan mahasiswa, buruh, lembaga dan pemerintah dan profesi demonstrasi menuntut pembatalan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya PKB. Bentrokan terjadi saat massa dibubarkan paksa oleh aparat. Sebanyak 11 orang tewas, termasuk seorang mahasiswa, dan 217 lainnya terluka akibat terkena tembakan, injakan, dan pukulan. Yang kelima, penculikan para aktivis. Pada tahun 1997 sehingga 1998 terjadi penculikan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan menjelang jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Penculikan dilakukan oleh tim khusus beranggotakan tentara yang disebut tim Mawar. Akibat penculikan ini, terjadi 13 aktivitas yang masih hilang dan 1 orang meninggal, sementara 9 aktivitas lain telah dilepas. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu upaya penegak hukum terhadap pelanggaran konstitusi. Upaya penegak hukum terhadap pelanggaran konstitusi di Indonesia dapat melibatkan beberapa tindakan. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, perlindungan hak konstitusional menjadi salah satu isu konstitusional yang mendasar. Pelanggaran terhadap hak konstitusional tidak hanya melalui ketentuan normatif dalam satu undang-undang, tetapi juga dapat terjadi melalui tindakan dari penguasa maupun pihak-pihak lain. Berikut adalah beberapa upaya penegak hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penyelidik dan penuntutan. Penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran konstitusi. Jika terdapat bukti yang cukup, penegak hukum dapat menuntut pelaku pelanggaran ke pengadilan. Yang kedua, pengadilan dan penyelesaian sengketa. Pengadilan memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran konstitusi. Pengadilan dapat memeriksa kasus-kasus tersebut, mendengarkan argumen pihak-pihak terkait, dan memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Yang ketiga, pembatalan peraturan atau tindakan. Penegak hukum dapat mengajukan permohonan pembatalan peraturan atau tindakan yang dianggap melanggar konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa konstitusional peraturan perundang-undangan dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara. Yang keempat, pelaksanaan putusan MK. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu peraturan atau tindakan melanggar konstitusi, penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Mereka harus memastikan bahwa peraturan atau tindakan yang melanggar konstitusi tidak lagi diberlakukan atau dilakukan. Yang kelima yaitu pemantauan dan pengawasan. Penegak hukum dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Jika terdapat indikasi pelanggaran konstitusi, penegak hukum dapat melakukan tindakan yang sesuai termasuk penyelidikan atau penuntutan. Saya akan lanjutkan materi kesimpulan. Konstitusi adalah dokumen hukum yang menguraikan aturan dan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara dalam khusus pembentukan negara. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik dan prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara. Sebab konstitusi ialah aturan dasar, namun sering berjalannya waktu, pemerintah dan pihak-pihak berwenang melanggar hukum atau konstitusi yang telah ditetapkan suatu negara. Pelanggaran konstitusi dapat kita lihat dengan adanya pelanggaran seperti korupsi, pelanggaran beragama dan berpendapat, serta pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus e-katalog Kemendikbud, kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, kasus pelanggaran kebebasan beragama Basuki Cahayapurnama, kasus Jai Subang, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Aceh. Dengan adanya pelanggaran konstitusi, upaya yang dapat penegak hukum lakukan yaitu melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran konstitusi. Jika terdapat bukti yang cukup, penegak hukum dapat menuntut pelaku pelanggaran ke pengadilan, mengajukan permohonan pembatalan peraturan atau tindakan yang dianggap melanggar konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Jika MK menyatakan bahwa suatu
peraturan atau tindakan melanggar konstitusi, penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Selain penegak hukum, upaya juga dapat dilakukan dengan melibatkan kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan hukum, serta penguatan sistem peradilan yang harapannya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Melas